Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, mahasiswa-mahasiswa STI Surakarta dimanapun teman-teman semua berada. Kembali lagi kita ya di mata kuliah Financial Foundation ya bersama saya Era Trianita Saputra. Di sini kita akan membahas lebih lanjut ya tentang ruang lingkup keuangan ya. Nah sebelumnya teman-teman semua sudah berdiskusi ya dan sudah belajar dan sudah mengetahui juga apa saja yang perlu diperhatikan di mata kuliah Financial Foundation ya. Oke, kita langsung masuk. Ruang lingkup keuangan. Seperti yang sudah kita bahas atau diskusikan sebelumnya tentang ruang lingkup keuangan itu ngapain saja, ya kan? Pekerjaannya itu di bidang apa saja. Nah, kita akan breakdown satu persatu ya di sini. Keuangan ya lebih dititik beratkan pada keputusan apa yang akan dilakukan, barang apa yang akan dibeli, atau jasa apa yang akan kita ambil, begitu. Lalu yang kedua, strategi bagaimanakah cara untuk mendapatkan serta mengelola keuangan. Lalu yang ketiga, pengelolaan sumber daya yang efisien sehingga mendapatkan value yang maksimal. Value atau manfaat di sini lebih dititik beratkan kepada kas ya, teman-teman semua. Oke, kita bahas satu persatu. Keputusan yang apa yang akan dilakukan, pembelian barang atau jasa apa saja yang harus dipersiapkan oleh orang yang bekerja di bidang keuangan atau di sini oleh seorang pemilik usaha ya. Yang pertama kali kita harus tahu dulu ya macamnya ya. Kita harus breakdown dulu jenisnya. Jenis jangka panjangkah atau jangka pendeknya ya. Jangka panjang di sini adalah contohnya adalah peralatan dan juga bangunan. Kenapa? Ya. Oke, sekarang bangunan dan peralatan ya masuk ke dalam komponen aset tetap dan tidak hanya itu saja teman-teman. Kenapa jangka panjang? Karena bangunan di sini ya akan ya memiliki umur masa manfaat seperti itu ya dan akan secara kontinu ya digunakan oleh perusahaan untuk proses produksi misalnya, untuk kegiatan operasional perusahaan misalnya, dan biasanya itu kurun waktu lebih dari 3 tahun dan juga peralatan sama. Tapi Bu, pertanyaannya adalah kan peralatan itu memiliki usia ekonomis itu masing-masing tergantung jenisnya. Iya, memang betul. Tapi di sini bangunan dan peralatan ya termasuk keputusan yang harus disiapkan ya dan masuk ke golongan jangka panjang. Lalu yang kedua adalah jangka pendek. Jangka pendek di sini contohnya adalah persediaan dan rekrutmen karyawan. Kenapa persediaan? Persediaan ya contoh apa itu? Ada pulpen, ada penghapus ya, ada pensil ya. Dan persediaan tersebut itu habis ya, cepat habis. Kita ya sebagai seorang ahli keuangan ya perlu ya teman-teman membuat yang namanya apa? Anggaran tentang persediaan, karena kan setiap bulan pasti ya orang yang bekerja di bidang keuangan itu membuat anggaran untuk persediaan. Nah ini dia ya, apa saja yang perlu dipersiapkan dan keputusannya. Kalau keputusan membeli persediaan, maka bosnya menyuruh ya kepada karyawannya di bidang finance, tolong dong ya membuat anggaran tentang persediaan. Terus yang kedua adalah rekrutmen karyawan. Nah ini sama. Kenapa masuk ke jangka pendek ya teman-teman semua? Saya ambil contoh ya, turnover karyawan yang kurun waktunya kurang dari 1 tahun ya. Apakah orang yang ahli di bidang keuangan atau karyawan yang bekerja di bidang keuangan itu pusing? Ya, karena apa? Karena melakukan apa? Istilahnya anggaran ya, membentuk anggaran lagi, dan membentuk anggaran lagi. Contohnya apa? Pelatihan. Lalu yang kedua apa? Gaji. Yang ketiga apa? Tunjangan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini adalah keputusan pembelian tentang jangka panjang ataupun jangka pendek. Lalu, setelah kita tahu ya keputusan apa yang akan kita lakukan, lalu problem yang kedua ya yang harus dipecahkan ya adalah tentang cara mendapatkan uang dan mengelolanya itu bagaimana. Yang pertama adalah dengan meminjam kepada financial institution atau lembaga keuangan. Contohnya apa? Bank. Yang kedua apa? Koperasi. Yang ketiga apa? Leasing ya. Nah, keputusan tentang berhutang atau meminjam di sini memiliki positif dan negatifnya ya.
Lalu opsi yang kedua apa Ibu? Yaitu investor. Ya, investor di sini bisa bersifat individu, investor kelompok ya. Individu misalnya perorangan. Contoh, saya memiliki bisnis, ya, saya ingin mendapatkan dana dari investor. Gimana caranya? Saya membentuk bisnis plan dan deskripsi tentang bisnis saya yang akan saya presentasikan kepada investor semenarik mungkin dan semenarik mungkin. Nah, berarti apa? Kalau teman-teman semua memilih alternatif yang kedua, teman-teman harus dia menyiapkan segala bentuk ya, dimulai dari presentasi tentang bisnis plan, keadaan dan kedepannya, peluangnya, tantangannya, ancamannya itu apa saja. Yang ketiga adalah dana pribadi. Contoh ada kas, deposito, giro ya, dana yang disediakan khusus apabila ada kebutuhan yang mendesak. Selanjutnya adalah laba bisnis, baik bersifat individu atau perusahaan yang sudah kita dapatkan di periode sebelumnya, ya. Jadi, laba ya dapat didistribusikan selain dividen, dapat juga ya digunakan untuk keperluan bisnis yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang, entah itu T+1 atau T+2, ya. Setelah kita belajar ya berdiskusi tentang cara mengelola keuangan ya. Nah, sebelum teman-teman semua di sini mengelola aset secara efisien itu bagaimana, strateginya yang harus dilakukan itu seperti apa? Teman-teman semua saya ajak untuk mengenal ya golongan aset menurut berbagai hal. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Kita tahu bahwa dalam laporan posisi keuangan ada dua macam aset ya, jenis ya dalam aset, pos aset. Yang pertama adalah aset lancar dan aset tidak lancar. Contohnya kalau aset lancar adalah kas, setara kas, persediaan dan piutang. Lalu yang kedua adalah aset tidak lancar. Ada bangunan, gedung, tanah ya. Nah, perbedaannya apa? Yang aset tidak lancar di sini dapat didepresiasikan kecuali tanah. Ya, nah kalau aset lancar adalah aset yang digunakan secara terus-menerus ya oleh perusahaan. Jadi turnovernya masuk dan keluarnya itu sangatlah cepat. Ini adalah tentang pengelolaan aset menurut laporan posisi keuangan. Bagaimanakah tentang aset yang kita kategorikan berdasarkan kegiatan yang menghasilkan value atau manfaat? Kita breakdown ke yang pertama adalah aset produktif. Yang kedua adalah aset konsumtif. Aset produktif itu apa? Aset produktif adalah segala macam bentuk kekayaan yang kita miliki, yang mana kekayaan tersebut dapat menghasilkan uang di masa yang akan datang. Contohnya apa? Ada pertanian, ada saham, ada sawah, dan ada tanah. Saya ambil contoh tanah. Kenapa tanah? Ya, kita ketika berjalan ya, kita melewati jalan misalnya di sini ada makam haji atau Slamet Riyadi seperti itu ya teman-teman. Ada sebidang tanah bertuliskan tanah disewakan. Berarti kita berkacamata dari keuangan. Kalau tanah disewakan, yang menyewakan akan mendapatkan uang. Nah, jadi contohnya begitu. Kita beranjak yang kedua yaitu aset konsumtif. Aset konsumtif adalah segala macam bentuk kekayaan yang dimiliki yang digunakan setiap hari-hari ya untuk membantu kegiatan operasional. Nah, berarti perbedaannya apa? Kalau produktif dapat menghasilkan kenaikan atau uang secara terus-menerus. Kalau konsumtif dia akan turun, ya. Contohnya apa? Depresi dan penyusutan. Ini adalah macam aset ya, menurut kegiatannya ya, menurut jenisnya begitu. Setelah kita tahu ya tadi ada aset lancar, tidak lancar, ada produktif dan konsumtif, kita masuk bagaimanakah caranya untuk mengelola aset tersebut agar mencapai titik yang efisien. Yang pertama kita perlu membuat yang namanya scheduling atau penjadwalan prioritas. Prioritas dari ide-ide yang harus dilakukan itu dimulai dari yang mana dulu. Lalu yang kedua, teman-teman semua perlu melakukan yang namanya budgeting. Ya, anggaran, membuat anggaran. Yang pertama adalah ada anggaran kas contohnya, ada anggaran penjualan misalnya, ada anggaran biaya produksi misalnya. Lalu masuk ke dalam evaluasi dan controlling. Loh, keuangan kok melakukan evaluasi dan controlling? Iya, karena apa? Dalam keuangan nanti kita berbicara dua hal teman-teman. Ada anggaran, ada realisasi ya. Nah, ketika anggarannya sudah dianggarkan 10.000 tapi realisasi 5.000, apakah perusahaan tersebut untung? Nah, nanti kita akan bahas ya, kita akan diskusikan di kelas. Oke, ini adalah tentang bagaimanakah cara mengelola keuangan. Ilustrasi,
pentingnya keuangan di bidang industri. Ini saya ilustrasikan ya. Berarti kita tadi sudah dapat clue ya bahwa ada penjual dan pembeli. Ketika penjual membutuhkan uang ya, bagaimanakah caranya ya bisa memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh kreditur misalnya, bisa juga dari investor misalnya. Berarti kesimpulannya adalah sebelum teman-teman semua ya di sini bekerja untuk perusahaan atau teman-teman semua memiliki bisnis, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Nah, apabila ada pertanyaan ya silahkan disiapkan dan disampaikan di WA Group atau di kelas. Dan sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya bersama saya Era Trianita Saputra di mata kuliah Financial Foundation. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.